apa namanya, diagnosa, terus ensiklopedia namanya ini Pak, dasar-dasarnya. Selain itu juga ada posisinya di mana sih bursitis ini. Nih, pilih gambar orang di sini. Nah, bursitis adanya di situ. Enak ya. Selain di situ ada di mana lagi? Iya, bagus. Nah, Udah kasih petunjuk. ini ada positif negatifnya. Nah, ada di sini juga bursitis. Nah, kalau misalkan ada user atau dokter nanya, ini apa Mas? Ini apa Mbak? Ini apa Pak? Pilih aja. Ini gambaran untuk otot. Kalau ini untuk kulit, ini untuk otot, ini untuk tulang. Nah, gitu aja. Hanya gambarannya aja. Ya. Itu. Sekarang Semua, hampir semua alat BTL sama. Ada diagnosa, iya. ada ensiklopedia, ada gambarnya posisinya mau di mana. Tapi ini hanya standar gambar kayak gini nih. Ini ada di punggung, di ini ya, sama di punggung ya, di leher. Nah itu tergantung kasusnya. Jangan bursitis ininya ada di punggung, harus di sini, Oh, iya, harus di situ. Sedangkan sakitnya misalkan di punggung sini, Iya. ya nggak bisa. Sesuaikan sama itunya, posisinya. Gitu. Ini hanya dasar aja, Iya. gambaran dasar. Bila mana mungkin perawatnya atau fisioterapinya awam gitu. Ini dasar untuk gambaran pemasangannya. Oke, ini kalau sudah tadi di back, escape lagi. Nah, baru kita start. Nah, ini. Kalau untuk ES elektrostimulator ini intensitasnya kita tambahin gitu. Ini intensitas yang ini kita tambahin. Ini maksimum harus biasanya sampai 40, nggak boleh lebih dari 40. Caranya gimana? Misalkan ada pasien gemuk atau nggak berasa udah sampai 40, kita cek di situ dia ada apa namanya, penyakit lain nggak, kayak dia kena gula kayak gitu, itu biasanya nggak berasa Pak. Ini arus yang keluarnya kayak strum gitu. Ini yang ini ya berarti. Karena yang aktif yang ini. Tuh, yang itu nggak aktif. Belum Ini harus Nggak rasa. dibikin lembab dulu ya. yang nggak ada rasa karena nggak aktif. Masih agak Yang lembab ini gitu. nanti tergantung intensitas masing-masing pasien. Misalkan Ya, beda-beda ya. intensitasnya harus 20 ya. Pasien ini harus 20, pasien yang lain juga harus 20, enggak. Enggak ya. Ini sensitivitas kulit pasien berbeda-beda. Sama ototnya berbeda-beda, tergantung pasien masing-masing. Cuman di sini nggak boleh lebih dari, ini kan 18, 19, 20, nggak boleh lebih dari 40. Kalau ada pertanyaan, gimana kalau misalkan ada yang lebih dari 40, misalkan pengennya 50, kita pause dulu. Pause-nya di sini ya, start stopnya di sini sama pause-nya di sini. Oke, escape. Ini diganti constant current jadi constant voltage. Jadi pada saat timernya ditambah lagi. Pada saat kita start, satuannya udah bukan MA tapi V. Nah ini pasti nggak akan lebih dari 40. Kalau dia misalkan lebih dari 40 lagi, berarti ada indikasi penyakit lain di pasiennya yang bikin dia nggak ada sensasi berasa gula kah atau ada apa, nggak tahu saya kontraindikasinya. Berarti dia ada penyakit yang lain. Oke, kita stop. Tadi kalau misalkan nggak ada indikator diagnosanya di sini, saya nggak ada nih Mas, nggak ada nih, kurang nih, ya udah pakein manual. Bapak setting semua, banyak setting semua Parameternya di-set semua, Pak. ya. Kalau sudah di setting, misalkan sudah setting semua nih, Bapak yang bilang tadi bisa nggak bikin sendiri? Program Bisa, ya. program sendiri, save. Save terapi, jenis terapinya apa, enter lagi. Nah di sini nih description, kasih nama aja, sakit apa, atau nama pasiennya juga bisa. Biasanya misalkan pasiennya sering datang ke sini tiap minggu atau tiap bulan, saya nggak mau nyeting lah manual lagi Pak Bu, saya maunya ada di sini settingan Bapak ini, misalkan Bapak A, enter, save. Udah ke save,
Oke, cara ngambilnya di mana? Di diagnosa. Nah, user diagnosis program. Oh, Adanya di paling atas, paling Pak. atas, ya. Enter. Oh Nah, iya. itu Bapak A tadi. Enter tengah atas. Pasti akan masuk ke settingan dia. Itu. Terus itu Papua untuk nggak sudah jadi. kenapa? Kalau di Papua nggak sudah jadi, malah banyak tanya malah. Iya, soalnya banyak banget kalau Ya, Papua. itu kalau beliau, kalau teman-teman visionya di lapangan menanyakan, bisa nggak Pak bikin program sendiri? Bisa, Iya. caranya kayak tadi. Tapi kalau kita ngasih tahu tuh pasti dia banyak Iya, nyewainnya. banyak tanya, malah Itu repot. kita kasih tahu kalau kalau misalkan membutuhkan aja. Iya. Kalau enggak nggak usah. Iya. Oke, selain itu diagnosa manual. Kalau menu yang lain kayak program itu hanya jenis gelombang ya Pak. Ini nggak perlu kita Pakai jelasin. gelombang apa gitu ya? Iya, nggak perlu kita jelasin karena kodenya itu angka. Mending di diagnosa atau enggak manual aja. Program nggak usah. Kalau menu, ini menu service yang tadi kayak konektornya ada di mana gitu posisinya. Terus ensiklopedia tadi itu banyak ensiklopedianya. Terus unit setting tadi bisa password diganti, sound setting, macam-macam. Tapi dia silent nggak bisa ya, bunyinya nggak ada Mas, nggak usah dikasih bunyi, nggak bisa, itu semuanya harus ada bunyinya. Tetap screen server nggak usah. Kalau misalkan Pak, kan itu ada passwordnya. Nah, passwordnya ini pasti kan udah pusat BTL udah tahu kan Pak. Nah, kalau misalkan dari user ganti, nah, itu nanti langsung terkonek ke BTL pusat atau enggak? Oh, berarti mereka sendiri dong. Mereka sendiri yang tahu. Makanya jangan lupa, kalau lupa ya udah nggak bisa dibuka lagi. Ngeresetnya harus programnya harus di upgrade. Ya jadi ribet lagi. Kayak disarankan udah standarnya aja 0,4 kali. Jadi siapapun yang nanya 0,4 kali. Walaupun lupa, Pak ini coba 0,4 kali, pasti kita kasih tahu itu kebuka. Screen server kalau dia standby-nya ada gambar kayak itu nggak perlu. Color setting misalkan dokternya atau perawatnya yang dominan pengen warnanya ini, warna ini nggak kontras sama mata saya, nah warna yang lain bisa. Oke, standar warnanya yang nomor 17 ini bisa diganti-ganti warnanya. Nah, setting display kontras, ini bisa kontras ditambahin kurangin gitu. Ini standarnya. Date and time sama waktu, jam, tanggal, bulan, tahun. Bahasa tetap ini aja, English, karena rata-rata itu sih. Operation mode sama Romanik atau standar atau export. Touchscreen kalibrasi, ini ada beberapa touchscreen kalibrasi buat Ngecek ya, touchscreen-nya. ya betul, ini buat ngetesnya tuh. Sini ngikutin atau enggak kotak kecilnya atau kalibrasinya yang ini caranya nih, kita pilih enter. Ballpoint touch. Cara kalibrasinya tuh ngikutin ini, sekali tekan di tengah kotak kecil ini, sekali tekan. Nah gitu, itu untuk yang kalibrasi touchscreen. Biasanya ngaco nih touchscreennya, kalibrasinya kayak gitu Pak. Oke, terus user option ini standarnya nggak apa-apa, pakai button. Yang lainnya sama HW key, nanti kode-kode ini hanya kode-kode aja. Information, nah ini nomor seri, tipenya yang tadi Pak, sistemnya pakai apa, softwarenya, firmwarenya, versi berapa, nah, itu kayak gini-gini sih.
terus unlock kalau misalkan ada kena kode, user account tadi yang bikin akun program lagi sendiri, firmware upgrade tadi, service function. Nah ini biasanya kalau ada masalah di alat itu kita masuknya ke sini Pak, service function, file system formatting. Kalau misalkan aksesorisnya nggak kebaca, delete aksesoris. Coba delete aksesoris tuh nge-refresh aksesorisnya, karena kan setiap aksesoris ini ada nomor serinya juga Pak, jadi harus dibaca sama program alatnya. Atau ini file system formatting, cuman yang tadi manual itu kehapus, yang kita bikin tadi program tadi, yang Bapak A tadi. Kita coba file system formatting. Ini pertama kita lakukan file system formatting bila mana ada error di alatnya, ngebug, biasanya ngebug gitu datanya, data programnya. Kita refresh dengan cara file system formatting. Itu Jadi pertolongan pertama itu pakai file system formatting. Berarti pokoknya dia balik ke defaultnya gitu. Default, betul, default. Oke. Nah ini berubah warnanya juga. Standarnya kalau udah di format information di format seperti ini, kita bisa rubah lagi di menu yang tadi unit setting, enter, colornya diganti warnanya. Standarnya tadi nomor 17. Kita pindahin lagi. Nah ini sama ini. Oke, di enter dulu terus di escape ya Pak. Oke, kayak gitu. Terus kalau misalkan mau ngetes, ini kan ada fan-nya, terus ada tombol-tombolnya, terus ada ininya. Itu biasanya kita masuk service mode. Service mode-nya itu dimatiin dulu. Tekan tombol enter, ditahan, terus hidupin. Ini berlaku untuk semua alat ya. Ditekan tombol enter, ya tahan terus sampai dia menyala. Ini berlaku untuk semua alat. Nah kalau udah kayak gini angkat. Kalau sudah diangkat, kodenya ini 7913. Di ini aja, ditulis aja. Atau enggak ini direkam bisa. Iya Pak, saya udah rekam. Ya, 7913. Pilih enter. Itu kodenya. Nah, nanti di menu ada menu tambahan keluar. Sebentar. Ini kenapa loading? Ya, karena sistem program ya, balik lagi. Oke. Pilih di menu, itu ada mode tambahan tuh, service function spesial. Pilih enter. Di sini ada sama seperti settingan tadi sebagian, tapi ada yang tambahannya juga nih. Coba factory setting. Nah ini, sorry, bukan ini. Service function. Coba kita service function. Nah ini service function. Namanya service function. Dari tadi apa namanya? Service function spesial, terus sama service function lagi. Service function. Bentar. Nah ini di sini. File system formatting yang tadi format, scan disk, burn, final check. Final check tuh semuanya dicek. Atau mau satu-satu, misalkan cooling fan. Nah ini fan-nya jalan di dalam alatnya. Oke. Terus speaker, suara, kita coba tes. Kayak gini suara, berarti masih bagus suaranya. Terus button tes, enter. Misalkan diagnosa, program, manual, menu, user, escape, enter, stop A, stop B. Nah,
ini semuanya berfungsi berarti. Tes, knop, enter, knop yang paling atas. Oke, knop yang kedua, knop yang kedua lagi sebelah kiri, knop yang ketiga ke kiri lagi. Nah kayak gitu, berarti ini bagus kalau udah abu-abu gini pak. Itu buat ngetes ini tombol-tombolnya kayak gitu. Cooling fan, RCB. Kalau final check ini semuanya dicek. Start berlaku untuk semuanya ya, kayak misalkan ini cek apa ya, ini reset sukses. Oke, ini pas atau enggak ininya. Terus tombol lagi sama ini, kalau sudah pas next lagi kayak tadi sebenarnya sama. Kalau ini semuanya harus dites, kalau yang tadi pilih kita satu-satu tergantung rusaknya apa. Sorry, itu tambah lagi. Ini juga final check pas atau enggak. Kalau udah pas, ini juga pas atau enggak. Itu kalau pas dipilih pas, kalau enggak ya ada 45 banyak. Oke, itu prosesnya sampai 45. Nanti kita langsung aja. Semua berlaku untuk semua alat pak, yang sistem program 4.000, 5.000, 6.000. Kalau begini dia udah keluar dari service menu lagi ya? Iya betul, udah keluar karena Si user kan jadi nggak terlalu ini ntar. Iya. Gitu. Jadi jangan tekan tombol itu lagi, enter lagi. Ini kalau ini udah enter password tadi service code ya. Service code-nya berapa? Ini enter password. Password 4 kali. ya. Sampai situ ada pertanyaan, kita belum analisa nih masalah-masalah.